Haleluya. Saudara, kita lihat firman Tuhan. Tema yang diberikan adalah 3.000 orang bertobat. Kita baca firman Tuhan di Kisah Rasul 2 ayat 37 sampai 41. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Katakan amin. Semua sudah baca? Kita harus baca firman Tuhan. Supaya apa? Baca dengan suara yang terdengar, saudara. Karena iman bertumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Ya, baca saja. Dan iman kita akan bertumbuh. Haleluya. Dikatakan di sini 3.000 orang. Banyak apa sedikit? Untuk saat ini banyak. Apalagi juga untuk saat lalu, ya, waktu dulu itu banyak. 3.000 orang bertobat. Ya, 3.000 orang diselamatkan. 3.000 orang menggabungkan diri. Saudara terkasih, ini satu hal yang harus kita lihat ke belakang. Ya, kita harus lihat ke belakang. Kenapa sih kok dicatat 3.000 orang bertobat? 3.000 orang. Kenapa? Ya, waktu itu, masa itu adalah masa yang sulit bagi setiap orang yang tidak mengikuti adat istiadat dan juga agama Yahudi. Ya, sehingga ada dan harus setiap mereka yang tidak seiring, mereka yang tidak mengikuti Taurat, tidak mengikuti ibadah mereka akan dikucilkan. Ya, mereka akan dikucilkan. Setiap mereka yang tidak sependapat dengan imam-imam pada waktu itu, mereka akan dibuang. Mereka akan dibuli. Ya, bahasa sekarang dibuli, ya. Nah, makanya ini dicatat 3.000 orang bertobat, 3.000 orang menggabungkan diri. Kenapa? Ketika Roh Kudus dicurahkan demikian dahsyat, Roh Kudus memberikan keberanian bagi setiap orang percaya untuk memunculkan, "Aku pengikut Kristus." Amin. Amin. Ya, jadi 3.000 orang ini menggabungkan diri kepada murid-murid. Pada waktu itu mereka takut semua. Orang jagoannya udah disalib, ya kan? Bahasa anak, ya kan? Jagoannya aja kalah, disalib. Tapi lihat, daripada penulisan ini di ayat 41, 3.000 orang menggabungkan diri, 3.000 orang bertobat. Mereka tidak takut oleh apapun. Karena apa? Roh Kudus memenuhi hidup mereka. Pentingnya Roh Kudus dalam setiap kita anak-anak Tuhan. Amin. Ya, 11 bahkan 12 murid Tuhan Yesus itu berani, mereka dibakar, digoreng, ya, mereka dipotong dengan gergaji besi, mereka disalib terbalik. Kenapa? Dengan keberanian itu, saudara, menembus segala macam penghalang. Ya.
Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun, kalau saudara baca di ayat-ayat sebelumnya, itu Yesus sendiri pun dibuli, saudara. Lakukan mujizat, yang buta melihat, dibuli, saudara, bahkan mau dibunuh. Ya. Nah, kita lihat ayat 37, menarik juga. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Mendengar bahwa Yesus yang disalibkan itu telah bangkit dan sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Ya. Mungkin mereka pada waktu itu, saudara, oleh karena ketakutan kepada orang Yahudi, ketakutan kepada imam-imam, mereka tidak berani menggabungkan kepada Yesus. Bahkan mungkin mereka melihat mujizat itu demi mujizat terjadi. Bahkan mereka mengalami yang mati dibangkitkan. Tetapi adakah mereka yang membela ketika Tuhan Yesus diperhadapkan di kayu salib? Adakah mereka yang membela? Tetapi dengan Roh Kudus dicurahkan, keberanian mereka meningkat, sehingga mereka menggabungkan diri dengan orang-orang yang menerima api Roh Kudus. Haleluya. Mereka tidak takut lagi. Keberanian yang sama Tuhan berikan bagi saudara dan saya, anak-anak Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Ya, lepaskan dirimu dari jerat tadi. Supaya apa? Kita dipakai oleh Tuhan. Sangat-sangat mungkin Tuhan pakai setiap kita, anak-anaknya. Kalau berbicara pemeliharaan, Tuhan sediakan bagi kita. Seorang perempuan mengatakan, "Guru, sembuhkanlah anakku." Ya. Jawab Yesus apa? Tidak baik memberikan roti yang disediakan bagi anak-anak untuk diberikan kepada anjing. Tapi perempuan itu menjawab, "Iya Tuhan, tetapi anjing itu makan remah-remah dari roti yang dibuang oleh anak-anak." Anak-anak dimaksud di sini siapa? Iya, saudara dan saya. Amin. Tuhan sediakan berkatnya bagi saudara. Ada amin? Tuhan sediakan. Tuhan di akhir zaman, Tuhan limpahkan berlipat kali ganda. Siapkan diri kita, setiap anak-anaknya. Haleluya. Dan mari menjadi saksi-saksi Tuhan. Ya. Ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Kalau ada yang belum dibaptis, Bapak Ibu, teman-teman, baptislah dengan segera. Ya, baptislah dengan segera. Berikan dirimu dibaptis. Dikatakan di situ, baiklah ia memberi diri dibaptis. Haleluya. Ya. Dan baptis yang kita kenal di sini adalah baptiso dari bahasa Greka Yunani. Ya. Yang pengertiannya adalah baptiso sebuah benda yang dimasukkan ke dalam air, tenggelam seluruhnya, kemudian diangkat kembali. Itu baptis yang kita percaya di gereja ini. Ya, ada yang belum dibaptis? Saya tidak menyalahkan berbaptisan yang lain, tetapi yang sangat kita percayai di gereja ini adalah itu tadi, sebuah benda dimasukkan ke dalam air, tenggelam seluruhnya dan diangkat kembali. Ya, itu baptisan yang kita sangat percayai di gereja ini. Lanjut saudara, bertobatlah dan hendaklah masing-masing kamu memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus, yang pengampunan dosa, untuk pengampunan dosa, maka dikatakan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya. Tapi pertanyaannya, Pak, ada nggak orang yang sebelum dibaptis menerima Roh Kudus? Ada. Itu kedaulatan Tuhan. Ya, ada nggak mereka ketika dibaptis menerima Roh Kudus? Ada.
Ya, kita sudah melihat itu. Makanya kita lihat bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup kita. Ya, ayat 39. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dikatakan sebab bagi kamulah janji itu. Ya, kita aminkan, bagi akulah janji itu. Bahkan dikatakan bagi orang-orang yang masih jauh, bagi orang-orang yang mungkin saudara injili, saudara menjadi berkat bagi mereka juga janji itu. Katakan amin. Amin. Ya. Saya tadi bilang di Harpo, apakah juga masih melihat cucu saya? Ya, cucu. Ya. Apakah janji itu juga berlaku bagi mereka? Iya. Ya, sebelum Tuhan Yesus datang. Ya, kita nggak tahu seperti apa. Haleluya. Kita lanjut saudara, ayat 40. Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Segera, saya ulang lagi, yang belum dibaptis segera dibaptis. Ya, daftar ke sekretariat, daftar ke pengurus gereja, ya, atau tanya, ada website kita, ya, kapan ada baptisan, ya. Hari-hari ini saudara, kita nggak tahu Tuhan mau kapan datang, tapi mari selamatkan dirimu dari angkatan yang jahat ini. Ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Orang-orang yang menerima perkataan daripada Rasul Petrus yang berkhotbah itu, saudara, memberi diri dibaptis. Artinya apa? Sudah dewasa, ya, memberi diri dibaptis. Ada amin? Haleluya. Nah, saudara terkasih, luar biasa bagi kita yang terhisap di gereja ini, ya, gembala pembina kita Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nugraharjo itu adalah hamba Tuhan yang boleh saya katakan itu yang pantang mundur, saudara. Ya, perkara pencurahan Roh Kudus ini, ya, bukan hanya terjadi pada waktu di loteng Yerusalem, tapi itu akan terus menerus. Amin. Maka dengan iman kita percaya Yoel 2 ayat 28 sampai 32 itu digenapi terus sampai Tuhan Yesus datang. Kita baca Yoel 2. Kita baca sama-sama Bapak Ibu, Yoel 2 ayat 28 sampai 32. 1, 2, 3. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. 30. Aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Katakan amin. Ya, di gereja kita ini percayai bahwa pencurahan Roh Kudus, ya, ada pertama ketika itu di loteng Yerusalem yang menerima pencurahan pada waktu itu 120 murid. Amin. Dan Pantekosta kedua itu terjadi 1904 di Azusa Street. Ya, itu
pencurahan Roh Kudus yang luar biasa. Dan hari-hari ini gembala kita, saya katakan itu pantang mundur luar biasa, nekat, ya, memandangkan bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi. Dan terjadinya di mana, saudara? Terjadinya di mana? Di Indonesia. Enggak percaya. Ya, tadi ada kan tayangan Pentakosta? Ada, saudara. Terjadinya di mana? Di Indonesia. Dari timur ke barat sampai ke Yerusalem. Kalau gembala pembina kita hari-hari ini dipanggil ke Amerika, saudara, artinya apa? Pesan Tuhan yang dia dapatkan itu di timur, dia bawa ke Amerika, dan Amerika akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa dan kembali ke Yerusalem. Ya, tidak ada yang bersukacita yang ini. Saudara terkasih, gembala kita yang menerima firman ini sudah dibuatkan, sudah diteguhkan, sudah diurapi, ya. Tetapi kita sendiri tidak ngeh dengan itu. Kasihan, saudara. Ya, pencurahan Roh Kudus dimensi yang ketiga, ya, Pentakosta ketiga sedang terjadi dan akan terus digenapi, ya, akan terus terjadi. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ini yang juga menjadi doa kita, saudara, setiap anak-anak Tuhan, anak-anak rohani daripada gembala pembina kita. Ya, mari kita juga respon bahwa ini pencurahan Roh Kudus dimensi yang ketiga atau Pentakosta ketiga itu sudah sedang digenapi atas Indonesia. Bahkan buatan daripada Cindy Jacob dari timur ke barat sampai ke Yerusalem. Wah, luar biasa, saudara. Ya, ini hari-hari ini saudara persiapkan diri kita. Tuhan mau pakai saudara dan saya. Pokoknya di awal tadi saya katakan Tuhan mau pakai setiap kita tanpa terkecuali. Dengan segala aspek kehidupan yang ada, Tuhan mau pakai untuk menuai jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Katakan amin. Ya, yang pertama sebagai kesimpulan, saudara, semangat yang membara memberitakan kabar baik membuat murid-murid tidak takut oleh apapun setelah dipenuhi Roh Kudus. Jadi pentingnya Roh Kudus itu dicurahkan bagi saudara dan saya. Haleluya. Yang kedua, lawatan Tuhan terus terjadi sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk yang kedua kalinya. Saya percaya dengan keberanian yang ada, kalau dulu 120 orang dipenuhi Roh Kudus, kemudian 3.000 orang bergabung, dan selanjutnya 5.000 orang. Apakah ini satu gerakan yang terus menerus? Amin. Sampai kondisi saat ini, ya, berapa orang yang sudah diselamatkan, dan itu menjadi bagian saudara dan saya. Haleluya. Kita bangkit berdiri.